Halo pemirsa IDEA Channel, langsung dari studio Bursa Efek Indonesia, saya Fajar Wayong hadir dalam Market Review. Program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Dan live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya pemirsa, kebijakan revolusi 4.0 di Indonesia tidak hanya menerpa sektor real, namun juga sektor keuangan dengan semakin banyaknya layanan berbasis teknologi digital, di mana digital banking dapat menjadi solusi percepatan inklusi keuangan. Kebijakan revolusi 4.0 di Indonesia tidak hanya menerpa sektor real, namun juga sektor keuangan dengan semakin banyaknya layanan berbasis teknologi digital. Di mana digital banking diakini dapat menjadi solusi untuk mempercepat inklusi keuangan tanah air. Selain itu, prospek industri keuangan di era digital saat ini telah terlihat dari proyeksi Global Market Size sejak awal tahun lalu yang memperkirakan pasar perbankan digital global akan mencapai 9 triliun dolar Amerika pada 2024 atau meningkat 28,6% dibandingkan tahun 2017 sebesar 7 triliun dolar Amerika. Melalui data tersebut, sejumlah industri perbankan dunia mulai melirik digital banking dalam 5 tahun terakhir. Bahkan sejak tahun 2013, pasar keuangan digital banyak digunakan oleh beberapa lembaga financial technology dengan dukungan pemodal Ventura. Seperti diketahui, Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk unbanked terbesar di Asia Tenggara, yakni sebanyak 92 juta jiwa. Hal ini sekaligus membuka peluang bagi industri perbankan yang memiliki keunggulan dari sisi modal dan jaringan pasar untuk membangun bank-bank digital. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, terkait dengan masifnya perkembangan teknologi digital termasuk ke industri perbankan, bagaimana Bank Perkreditan Rakyat menyikapi hal ini? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa sudah terhubung dengan kami melalui Zoom dengan Bapak Joko Suyanto selaku Ketua Umum Perbarindo. Halo, selamat pagi Pak Joko. Pagi Mas Fajar. Ya, Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Joko hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat. semoga tetap sehat dan semangat begitu ya di tengah kondisi pandemi seperti ini. Pak Joko, ini terkait dengan teknologi digital begitu dan juga digital banking. Kita tahu potensinya cukup besar. Bahkan digadang-gadang Indonesia menjadi salah satu negara dengan teknologi digital pertama atau tertinggi di Asia Tenggara di tahun 2025 mendatang. Bagaimana kemudian akhirnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR menyikapi besarnya potensi digital banking? Secara prinsip bahwa BPR dan BPRS yang ada di Indonesia ini kan karena melayani publik ya, dan sekarang pada era 4.0 ini, jadi teknologi merupakan sebuah keharusan untuk pelayanan publik. Nah, oleh karenanya di industri BPR kita senantiasa dinamis menyesuaikan dengan era digital ini, tentunya dengan menyesuaikan demand market yang ada, khususnya untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, cuman kalau di industri perbankan ini kan di dalam setiap produk-produk yang ada, baik itu produk core-nya maupun servicesnya, ini mesti diatur oleh regulasi yang begitu ketat. Kurang lebih seperti itu. Di mana kalau di BPR ini kalau kita bicara digitalisasi, kita di BPR ini ada terbagi tiga BPR-Q lah ya, Q1, Q2, dan Q3. Nah, jenis usahanya pun atau pembagian jenis usahanya memang dibedakan karena berdasarkan mitigasi risknya. Jadi contoh misalnya di BPR Q3 yang modal intinya di atas 50 miliar itu, tentunya mereka sudah bisa melayani khususnya yang berbasis digital, baik itu untuk card-based, IP-based, maupun pembayaran sudah seperti bank umum gitu ya. Terus yang di Q2, tentunya Q2 kita ada sedikit pembatasan karena mitigasi risk gitu. Misalnya diperbolehkan di prakteknya sendiri berarti regulasinya sudah memungkinkan begitu ya untuk BPR bisa kemudian menerapkan digital banking? Memungkinkan dalam konteks intinya begini, jadi digitalisasi BPR ini, karena di dalam undang-undang perbankan ini kan Indonesia ini ada Bank Umum dan BPR. Nah, BPR ini kan lalu lintas pembayarannya nggak bisa direct kan, tapi solusinya apa? Dengan kerjasama settlement banknya adalah tetap Bank Umum di dalam lalu lintas, khususnya di lalu lintas keuangan, karena
Karena memang undang-undang mengatakan begitu gitu. Tapi prinsipnya regulasi sudah mengatur berdasarkan gradasi BPR tingkatan berdasarkan modal intinya. Itu Mas Fajar. Oke, tapi pada prakteknya sendiri Pak Joko, apakah kemudian teman-teman dari BPR sudah mulai menerapkan hal tersebut atau ini hanya sebagian kecil saja atau memang sebetulnya hampir seluruhnya ingin ke arah sana namun masih ada beberapa kendala begitu. Bagaimana kemudian sejauh ini capaiannya Pak Joko? Prinsip satu, bahwa bank ini harus dinamis menyesuaikan market. Ya. Nah sekarang eranya adalah digital, demand marketnya mengarah ke sana. Kalau bicara keinginan, inginnya setiap BPR bisa melakukan ya proses digitalisasi ini secepatnya dan kemudian bisa melayani masyarakat dengan berbagai variabel produk baik itu konvensional maupun digital. Itu satu hal. Ya. Yang kemudian yang kedua progres. Tentunya ketika kita bicara progres, kalau BPR Q3 ya itu rata-rata mereka sudah mempunyai produk-produk yang digital baik itu cardless-nya atau bicara cardbase lah di ATM ya menggunakan kartu maupun baru tahap pengembangan untuk IP-based yaitu berupa mobile gitu. Nah sedangkan tentunya progres untuk BPR Q1 dan Q2 memang kita secara bertahap kita akan menyesuaikan tentunya pelayanan-pelayanan yang berbasis digital yang mereka tentunya di dalam klaster BPR itu diizinkan. Nah, contoh misalnya sekarang masalah pembayaran, di pembayaran dengan menggunakan smartphone misalnya untuk pembayaran listrik, pembayaran yang lain, top-up pulsa dan seterusnya. Pada ranah-ranah yang mereka diperbolehkan kita sedang menuju ke sana. Oke, jadi ternyata sudah cukup banyak akhirnya yang diimplementasikan begitu ya oleh teman-teman BPR. Tapi kemudian ada satu rekomendasi yang keluar, salah satunya dari OJK, untuk kemudian masuk ke ranah digital untuk bisa berkolaborasi akhirnya dengan perusahaan-perusahaan fintech dan sejenisnya begitu Pak Joko. Nah, tanggapan dari BPR sendiri seperti apa? Apakah memang kemudian cukup nyaman jika memang akhirnya harus berkolaborasi dengan pihak lain terutama financial technology? Menurut saya begini, di era teknologi itu ketika kita bicara satu mengenai investasi teknologi ini kan juga tidak mudah dan tidak murah. Ya. Nah, artinya dengan sizing BPR yang ada, bicara infrastruktur kan nggak mungkin keluar biaya capex ya. Jadi kalau capex akan mendorong, akan menekan tingkat permodalan daripada BPR itu sendiri. So, kemudian solusinya apa? Solusinya adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi itu, maka BPR itu tidak keluar capex-nya, sehingga tidak menekan dari sisi permodalan. Nah, kolaborasi yang dimaksud dengan berbagai lintas tentunya collaboration. Di antaranya salah satunya adalah tidak menutup kemungkinan dengan fintech misalnya, ya. Tinggal kita akan mencari irisannya bagaimana supaya kolaborasi ini satu saling menguntungkan secara B2B, nah sisi lain adalah menguntungkan bagi masyarakat yang akan dilayani. Ya, saya kira kerjasama itu kita selalu welcome dan kita terus secara asosiasi sedang terus melakukan pembicaraan, diantaranya adalah kolaborasi dengan fintech. Supaya ujungnya pelayanan publik itu bisa jauh lebih efisien, akurasinya lebih baik. Gitu. Tapi kira-kira seperti apa sih Pak Joko, boleh diberikan gambarannya tidak akhirnya jika memang akhirnya kolaborasi dilakukan antara BPR dan fintech tadi? Ada berbagai bentuk dong, tentunya berbentuk model itu salah satunya contoh nih ya. Posisi fintech dan BPR ini kan sebenarnya kalau fintech ini kan di teknologi scoring-nya ya, bagaimana mereka melayani publik itu dengan digital. Dengan digital, ya. Nah itu satu mungkin yang bisa sedang kita pertimbangkan adalah industri menggunakan platform yang dia punyai oleh fintech. Iya. Itu satu ya satu. Yang kedua adalah BPR itu sebagai pendana, yaitu kolaborasi fintech, mereka punya community, base community customer pada daerah mana, lingkungan mana, yang mendanai adalah BPR yang membiayai.
Kita sebagai lendernya gitu. Jadi dengan demikian bisa tercipta kolaborasinya gitu. Oke, jadi ada porsi-porsi yang memang akhirnya dilakukan oleh BPR dan juga ada oleh fintech sendiri. Baik, Pak Joko, nanti kita lanjutkan kembali ulasan terkait dengan potensi digital banking di segmen BPR, tapi kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.